Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa lama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Wa lama nazalatil ayatu qablaha syaqqal mu'minuna minal waswasi wa syaqqa alaihimul muhasabatu biha fanazala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ay ma tasa'ahu qadratuha laha makasabat minal khairi ay sawabahu wa alaiha maktasabat minas syarri ay wizruhu wa la yu'akhidu ahadun bizambi ahadin wala bima lam yaksibuhu mimma waswasan bihi nafsuhu wa qulu rabbana la tu'akhidna bil iqabi wa in nusina aw akhtana tarakna sawaba la an amdin kama akhadat bihi min qablina wa qad rafa'a Allahu dhalika an hadhil ummati kama warada fil hadisi fasu'aluhu i'tirafu bi ni'matillahi Rabbana wa la tahmil alaina isran amran yasqulu alaina hamluhu kama hamalnahu ala alladziina min qablina ay bani Israila min qatli nafsi bit taubati wa ikhrajir rubil mali bi zakati wa qardin mawdi'in najasati wa rabbana wa la tu'amilna ma la taqata quwwata lana bihi minat takalibi wal bala'i wa'fu anna wamhu dzunubana waghfir lana warhamna fir rahmati ziyadatan alal maghfirati ziyadatan anil maghfirati. Di sini pakai alat. Anta maulana sayyidina wa mutawali umurana fansurna alal qaumil kafirin bi iqamatil hujjati wal ghalabati fi qitalihim fa inna min syahnil maula ayyan sura mawaliyahu alal a'da'i wa fil hadisi lamma nazalat hadhil ayatu fa qara'aha sallallahu alaihi wasallam qila lahu akiba kulli kalimatin qad fa'altu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an wa fahman naqiban. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Walamma nazalatil ayatu qablaha syakal mu'minuna minal waswasati. Dan tatkala turun ayat sebelum ini, sebelum ayat la yukallifullah, ayatnya apa tadi? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum. Itu ayatnya maksudnya qablaha. Walamma nazalatil ayatu qablaha, ayat yang tadi itu waktu turun syakal mu'minuna minal waswasah, mengadu, mengeluh oleh orang-orang mukmin. Maksudnya mukmin para sahabat mengeluh, ya Rasul, mana di ayat itu disebutin lillahi ma fis samawati ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Ya, jika kalian menampakkan, mendohirkan apa yang ada di hati kalian daripada keburukan, atau kalian menyembunyikan di dalam hati, maka Allah akan menghisab. Waduh, yang ada di hati aja hisab, bagaimana nih ya Rasul? Masa yang ada di hati dikatakan dari pertemuan yang lalu bahwa maksud di situ adalah azamnya, maksudnya yuhasib ayukhbirukum, dikasih tahu sama Allah Subhanahu. Karena apa-apa yang di hati itu gak bakal dihisab nanti.
dinasakh itu ayat dengan ayat setelahnya. Syakal mu'minuna minal waswas. Para sahabat, orang-orang mukmin mengadu sama Nabi minal waswasati, daripada waswas. Bagaimana kalau ada waswas di hati? Ini orang ngobrol banget nih. Di hati pengen aneh sambit aja nih bang. Aneh sengit pakai garam. Kalau menurut ayat sebelumnya udah niat begitu tuh, pengen nyambit mangga tetangganya yang mengkol ya, itu sudah dihisab sama Allah. Kamu belum dilakuin, belum ada aksi. Yang pertemuan yang lalu ya, min amal biya hasanatan, kata Allah, hasanatan wahidatan wa illam ya'mal biha. Walaupun belum diamalin, kalau sudah niat kebaikan dicatat, kalau keburukan gak bakal dicatat pertemuannya. Gitu. Berat ya Rasulullah, syaqqa alaihimul muhasabatu biha, dan berat atas mukminun apa al muhasabah ya. Kalau dihisab sampai was-was saja dihisab berat ya Rasulullah. Gitu. Was-was itu berat amat ya Rasulullah, kalau sampai lintasan di hati aja kita dihisab sama Allah, apalagi ngelakuin. Jadi yang namanya manusia kan ada kadang keinginan jelek, keinginan buruk. Itu dihis kayak gitu. Pengen nyolek apa? Nyolek aja. Dihisab, jangan colek-colek. Intip apa? Dihisab. Pengennya doang tuh. Menurut ayat yang sebelumnya dihisab. Ya berat amat ya. Dulunya kita jadi apa ini? Dia mah jadi batu. Akhirnya fanazala. Jadi saking murahnya Allah Subhanahu wa taala, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang mukmin. Ya, Allah itu sangat sayang. Akhirnya diturunin ayat la yukallifullahu nafsan. Sabab turunin ayat karena ayat sebelumnya itu bikin berat banget. La yukallifullahu nafsan. Tidaklah Allah membebani akan satu jiwa illa wus'aha, kecuali semampunya dia. Gak bakal Allah itu ngasih beban melebihi kapasitas. Kalau mobil kapasitasnya 1 ton, dimuat 2 ton, ambruk. Kita juga sama. Ini kapasitasnya, ujiannya begini doang, gak bakal diuji lebih dari kekuatan dia. Meleduk nanti, celeng. Tuh. Macam orang tuh diuji, ada diuji dengan tetangga, berantem lama tetangga, rebutan ayam masuk kandang situ diaku, ayam masuk kandang sini diaku, berantem mulu, begitu. Nah, seperti zaman dulu pernah terjadi, ada orang punya sapi, satunya punya kuda, tidak. Nah, akhirnya anak sapi ini ngikut kuda itu. Tapi kudanya punya orang lain. Sama yang punya kuda diaku itu sapi. Ini sapi punya saya. Yang punya sapi keberatan. Orang mau Idul Adha ini mau dipotong. Ayo kita ke hakim, kita ngadu, kita minta keputusan. Datang ke pengadilan, saya mau minta keputusan. Kenapa? Ini sapi ngikut ke kuda, dia sama dia. Loh, kalau ngikut ke situ berarti punya dia. Kata hakim, kuda itu berarti punya dia. Orang ngikutnya ke situ, begitu dia sapi apa dagut, masa ngikut ke kuda, gitu ya. Akhirnya berat kan yang punya sapi, yang punya kuda kan akan dia bilang nggak puas dia, nyari lagi kaki, nyari lagi. Pas nanya ke satu hakim dia mau minta keputusan. Oh enggak, kata hakim, loh ini ada masalah nih, nggak mau. Emang kenapa? Lagi head
Hakim kok lanang lagi head sih? Sejak kapan Pak Hakim? Pak Hakim head, laki-laki kok head? Sejak kapan udah ngelahirin sapi? Menang tuh akhirnya yang punya. Sejak kapan udah ngelahirin? Balikin. Gitu ya. Nah, Allah tuh tidak akan membebani satu jiwa, melainkan dia semampunya. Mampunya sedikit, mampunya banyak. Jangan maksa. Orang kalau sehari mampu sejus baca statistik. Jangan ini sehari 10 juz, besoknya tuh libur setahun. Karena dia memaksakan. Orang pelan-pelan sehari satu ayat, satu lembar, asal istiqomah setahun. Dalam ibadah itu ada was-was nggak? Ada was-was. Ibadah apa dulu? Misalnya kayak berwudu, Ada was-was. kita udah basuh hidung apa nih? Hidung. Kamu saya itu kan pas itu lupa nggak was-was itu kan? Was-was. Itu was-was. Was-was itu penyakit. Penyakit daripada datangnya dari syaitan. Soalnya bahkan dalam kitab Busyra Karim, orang yang was-was itu ibadahnya paling utama. Tahu gitu? Ya nggak mungkin digoda sama setan kalau dia nggak luar biasa. Begitu tuh di dalam kitab Busyra Karim seperti itu. Tapi was-was penyakit. Ya mana Allah Akbar. Masih Allah Akbar ini udah salah. Penyakit harus dihilangin. Cara hilanginnya dikasih yang salim amalan suruh zikir tahan nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau baca ayat kursi sekali nafas. Sekali nafas itu ngilangin was-was. Atau puasa ayyamul bid. Ayyamul 13, 14, 15. Atau baca hizib Aswar. Hizib Bahar habis asar. Itu obat was-was. Atau baca kata Ibnu Hasan Basri, Subhanal Malikil Qudus Khalaqil Fa'al Yasha Ilaikum wa yati bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Pikir kalam sebelum salat. Subhanal Malikil Khalaqil Fa'al Yasha Ilaikum wa yati bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Itu ngilangin was-was. Begitu. Tuh, was-was. Was-was itu datangnya dari setan. Sengaja digoda. Ini biar enggak ini. Tinggal hanya obatnya was-was itu yang paling mujarab adalah ilmu. Di zaman Imam Ahmad bin Hasan dari kitab Kirnas. Kalau orang menguasai ilmu dia nggak akan was-was. Ini air kurang dari 20 lah. Ini bersama ini najis nggak ya? Dan di zaman Imam Ahmad di dalam kitab Kirnas karangan Ahmad bin Hasan Al-Attas. Orang begitu. Ini takut kan najis nggak airnya kurang dari 20 lah. Ditaruhin tai onta. Maka ditaruhin tai onta biar hilang was-was. Begitu ada qaul dalam madhab bahwa dalam satu madhab tai binatang yang dimakan itu tidak najis. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutin. Jadi ngilangin was-was itu pakai ilmu. Semakin ngaji makin wawasannya tidak was-was. Oh nggak ada qaul gini, ada qaul begitu. Was-was yang bikin was-was itu kita karena ketidaktahuan kita. Gitu. Tuh obatnya tuh, obat was-was itu adalah ngaji. Gitu. Kalau enggak hilang juga was-was diajiin. Baca pelang prioritas. Gitu. Was-was, mencari was-was. Ya, gitu. Orang was-was itu penyakit. Jangan liatin, kalau orang was-was liatin nanti nular. Tuh. Apa aja orang yang punya jangan dilihat, jangan direndahin nanti nolak. Masih dinarik itu saya nggak mau ngeliat orang hamil takut saya hamil. Tuh, jadi jangan sampai ngeremehin dan nginin orang ya, orang masuk nanti diuji sama Allah. Gitu. Was-was itu tidaklah orang itu was-was melainkan dia ada kelebihan di dalam dirinya. Gitu. Dalam kitab Busyra Karim disebutkan itu. Was-was itu, tapi ada juga was-was itu yang jelek gitu. Was-was. Kata Imam Habib Hasan di dalam kalamnya, yang perlu diwaswas itu makanan halal haram. Kalau urusan ibadah nggak usah diwaswasin. Kita banyak kok. Ini makanan nih, kita harus was. Ini halal apa haram? Ini sedang nih, ini
halal begitu kita pakai sendalnya. Takut halal tahu. Itu yang harus diwaswasin harta atau yang kita makan harus diwaswasin. Kalau urusan ibadah, selagi kita ada call ini udah batal apa enggak ya sholatnya? Begitu tuh cara ngobatinnya tuh ya dari begitu. Cara ngobatin penyakit was-was. Gitu. Dia minum setan sengaja. Ada orang sholatnya diganggu mulu sama setan. Makanya disunahkan baca ta'awudz. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ya biar setan enggak bikin was-was. Sama jaga jarak itu bikin was-was karena setan masuk. Untuk jaga jarak. Kalau sholatnya jaga jarak itu ngasih peluang ke setan. Orang kata Nabi, kalau ada ruang seukuran anak kambing aja itu setan masuk. Hanya suruh terus suara jadi dapetin barisan, lurusin barisan. Ya terus jangan sampai kalau kita garisnya dewek dimakan setan. Ya was-was mulu, was-was aja. Tuh bahaya lah orang was-was mulu mah kagak jadi gitu was-was. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah membebani oleh Allah akan satu jiwa kecuali semampunya nafsan. Dia mampunya satu mampunya 10 ya semampunya aja. Mampu nggak? Bapak kawin lagi mampu nggak? Nggak mampu ya? Kalau nggak mampu jangan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak ada kemampuan dia buat biayanya kawin lagi. Namanya maksain. Nah hasilnya kolornya dijual. Mana harganya kolor? Digadein kolornya. Ya, sarung BHS kan dijual. Kenapa? Biaya. Mana sarung BHS ini bawaan. Makanya kalau nggak mampu jangan. Dari Allah nafsan illa wus'aha. Begitu ya. Aiman tasa'uhu qudratuha, tegasnya apa-apa yang mampu akannya mak qudratuha oleh kemampuannya itu nafsan, hanya karena nafsan. Begitu. Ibaratul Baydawi dalam kitab Tafsir Baydawi ibaratnya gini, illa ma tasa'uhu qudratuha fatan minhu. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan semampunya yang dia mampu. Begitu. Seperti orang sholatnya berdiri, kalau nggak mampu berdiri, sholatnya duduk. Nggak mampu berdiri itu digotong, udah nggak mampu, pakai tongkat nggak mampu, pegangan nggak mampu berdiri, punya capek banget duduk. Sholatnya duduk. Ayo kallifullahu nafsan illa mampunya duduk. Orang bayar zakat fitrah, ya saya nggak ada, saya tiga liter sekarang nggak ada, saya punya 2 liter. Lalu kallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam kaidah fikih dikatakan ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa digapai semua jangan ditinggalin semua. Tuh kalau kita nggak mampu 100% jangan ditinggalin. 80% bisa nggak bisa. 50 semampunya. Itu maksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya saya nyoba buat mushola, buat masjid, buat acara maulid. Saya nyoba 1 juta kagak punya. Nyobanya berapa? 100.000. Nyoba. Jangan sampai kagak sama sekali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semampunya ya. Semampunya. Begitu tuh. Kalau saya ngaji tiap hari kagak kerja, saya ngajinya mampunya seminggu sekali. Iya, semampunya ngaji seminggu sekali. Ya saya nggak kuat seminggu sekali. Mampunya 2 minggu sekali, nggak apa-apa. 2 minggu sekali. Saya kagak keburu, nggak kuber. Terus sebulan sekali aja, nggak apa-apa. 2 bulan sekali, nggak apa-apa. Setahun sekali penutupan doang. Gila penutupan ngaji. Enggak apa-apa. Seumur hidup sekali, enggak apa-apa. Begitu, lewatan cuma kan katanya la yukallifullahu nafsan
nggak usah, salah itu datangnya, gitu. Itu mah malas, gitu ya. Fadlan minhu, karunia dari Allah wa rahmatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak maksa. Di dalam ayat lain dikatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan dengan kalian akan kemudahan, dan di dalam Allah menginginkan dengan akan kesulitan. Jadi jangan cari yang sulit-sulit, cari yang mudah-mudah. Enggak bakal dipaksa sama Allah. Tuh, enggak dipaksa. Semampunya. Begitu tuh. Ada orang kagak mampu sholatnya dulu. Gimana sholatnya? Duduk sakit. Duduk sakit. Giliran sholat aja kok. Asam urat. Giliran main catur. Sampai semalaman ya, sampai subuh. Ya. Sampai biji caturnya dimakan. Biasa aja, tapi giliran ngaji udah kesemutan ya, gitu. Ya begitu dah. Ibadah mah hufatin jannatu bil makarih wa hufatin naru bisyahwat, kata Nabi dalam hadis. Dikelilingi surga itu dengan segala yang tidak disukai, apa yang nggak disukai. Kebaikan mah kagak disukain, tapi sebaliknya. Kalau neraka itu dikelilingi dengan yang enak-enak, begitu ya. Udah sunatullah begitu. Kalau seandainya ngaji itu enak mah, ini kagak kebagian tempat kita. Tuh, juga ngaji kagak enak gitu. Ngaji mah harus maksa, gitu tuh. Kita mah masih ngajinya terpaksa, masih ngajian buat. Ada orang ngajinya kagak terpaksa, belum waktunya gue udah datang. Itu pengajinya kagak kepaksa. Lalu kalifullah nafsan illa usaha. Ya saya mengaji doang, kata bawaan. Enggak apa-apa. Yang penting pulangnya bawa. Itu enak bener ngaji kagak bawa, pulangnya bawaan. Ya bawa sendal orang. Gitu. Maksudnya bawa ilmu, kan bukan pembawaan kue, bukan. Maksudnya bawa ya, ini mah bawa tas yang gede, wibu nih di atasnya bawa, tasnya gede, bawaan, pas pulang bawa jeruk apa kalau segala tuh, sampai busuk gitu, gitu. Nggak apa-apa, nggak bawa juga nggak apa-apa, asal pulangnya berbawaan, nggak bawa juga, nggak apa-apa, nggak paham saya ngaji, nggak apa-apa, nggak disuruh paham. Emang disuruh jadi kiai kok? Enggak disuruh jadi kiai. Itu ngaji bukan buat jadi kiai. Ngaji mah biar kita merasa dekat dengan Allah dan Rasul, biar tahu kekurangan diri kita, biar tahu segala aib-aib dan kehinaan, kelemahan diri kita. Itu ngaji buktinya. Ya Allah saya kurang. Jadi ngaji itu pertama biar pintar. Ngaji biar benar, biar pintar. Udah pintar ngaji lagi biar bodoh. Begitu caranya ngaji nih yang serius, berapa tuh seluruh masyarakat tahu. Udah itu ngaji lagi biar bodoh. Oh gitu sih. Iya, biar enggak adigung, enggak aja gigi, enggak belagu. Ngaji lagi biar merendah, biar enggak ngerasa pintar, biar enggak ngerasa mulia, biar merendah di hadapan Allah Subhanahu. Itu butuh ngaji, butuh. Biar jadi orang awam tuh, biar ngerasa awam dan ngerasa hina tuh ngaji lagi. Oh ngaji begitu, iya. Jadi ngaji biar bodoh. Ngaji biar bodoh, iya. Itu ngaji mah biar bodoh, bukannya biar pinter. Pinter habis itu bodoh. Jadi awalnya kayak itu bodoh, kemudian pinter, kemudian bodoh lagi. Ngerasa bodoh, saya tidak tahu. Nah itu udah ada rasa begitu tuh. Di ngaji biar bawaan ya, bawa apa kek, kalau nggak bawaan bawa maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gitu. Laha maka sabat, bagi nafsan, bagi jiwa itu maka sabat kebaikan, maknanya kebaikan. Apa-apa yang dia usahakan. Kalau kita berbuat baik, kita dapat kebaikan. Ini udah sunatullah. Siapa orang menanam kebaikan, maka yang dipetik adalah
Baik jangan takut, jangan menyesal. Ya saya nyesel ngebiayain dia kenapa? Nyesel. Gitu. Ya saya nyesel banget kenapa? Sedekah. Ya saya nyesel apa? Nyesel jalan di depan nginjak tai ayam. Gitu. Saya nyesel, jangan nyesal. Setiap kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Walaupun tidak dianggap, walaupun tidak dilihat sama sekali, saya berbuat baik orang yang berpisah, nggak apa-apa. Yang penting niatnya baik, perbuatannya baik, bakal berbalik. Allah yang berfirman, lahu kasabat. Bagi jiwa apa yang diusahakan, bagi dia kita berbuat baik, kita sholat, dapat pahalanya. Ay minal khairi tegasnya dari kebaikan. Ay tawabuhu tegasnya pahalanya kebaikan. Kita sholat dapat kebaikan, kita puasa dapat, kita sholat ngebantu, ngebahagiain orang. Ya Allah saya banyak sholat pakai harta kagak punya. Saya cuma bisanya ngebahagiain orang. Bercanda aja ya, ngebanyol, ngehumor aja. Dia ada niat di situ ngebahagiain orang biar orang kagak stres, begitu, biar orang kagak sumpah. Nah itu berbuah pahala. Di dalam kitab Syarh As-Sudur karangan Al-Imam As-Suyuti, Al-Jalaluddin As-Suyuti, Al-Jalaluddin As-Suyuti mengatakan semua amal kebaikan itu nanti jadi malaikat di akhirat, jadi saksi. Orang mandi wajib nanti jadi saksi. Apa aja kebaikannya bakal jadi saksi di akhir-akhir. Dikutip oleh Imam Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, sebutin apa aja kebaikannya bakal jadi saksi, jadi penolong kita. Jadi lakuin apa aja kebaikan, sekecil apapun akan melihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa aja ngebahagiain orang mah ya, membantu orang lain, manfaat buat orang lain, ya, itu bakal berbuah baik. Gak usah takut, gak usah pengen dibalas, gak perlu balasan. Allah juga udah ngerti, Allah udah paham, Allah udah tahu. Laha maka sabat, wa 'alaiha ma'tas, dan berat atas jiwa sesuatu keburukan. Ini kita sahabat yang diupayakan, yang mengupayakan ya jiwa. Apa yang dia usahakan dari kebaikan dapat, apa yang dia upayakan dari kejahatan dia bakal menang. Gitu, coba aja kita jahat sama orang, iseng jahil, mau orang takolin semua, bahasa Betawi takol, jitakin takol, tampolin, waktu mudanya galak, nanti pas tuanya itu dibalas sama Allah. Oh, orang ogah sama dia semua. Kenapa? Kamu iseng lagi dulunya jahil gitu. Kata bocah yang di takor, kalau udah gede saya umpetin tongkatnya nanti kalau tua. Gitu. Nah, gitu. Tuh, nggak usah dibalas, nanti ngebalas lewat. Makanya kita hati-hati itu. Laha maka sabat wa 'alaiha sabat. Kita ngelakuin dosa, balik lagi kita nggak ke orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang ngelakuin dosa nggak bakal kena dosa akibat orang lain. Yang ngelakuin dosa dia yang dapat. Masa dia ngelakuin dosa orang lain yang ditubuhin? Gitu. Itu namanya apa? Itu namanya kedolong. Ya. Dia yang berbuat orang lain disalahin. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Minasyari daripada kejahatan. Apa yang dilakukan daripada kejahatan? Dia suka ngajain orang, suka ngomongin berbalik. Awas, kita suka nyela, suka ngadu domba berbalik. Gitu, ngadu domba aja balik. Kalau lagi ngadu sapi, nggak boleh ngadu domba, nggak boleh. Pokoknya sesuatu yang negatif bakal berbalik. Nah, orang yang bicara paham maka sahabat ya. Kalau udah paham ayat ini, kalau sudah meresap, oh iya nggak perlu dibalas. Kebalik, ahsin ilaman asa ilaik setafi isaku. Di dalam kitab Ta'lim Muta'abbid berkata. Dulu ada kisahnya. Ada orang iri sama penasehat raja. Terus datang mau ke penasehat raja, dinasehati. Satu
Satu hari diadu nih, saking irinya ya, diadu. Sebelum dia ke raja, diajak mampir makan jengkol, suruh makan jengkol. Disuruh makan nih sama orang yang iri tadi tuh, makan jengkol, makan pete, pokoknya yang bau-bau dah. Datang ke raja kan dia nggak berani buka mulut, bau kan, ditutupin aja mulutnya. Takut kecium sama raja. Si rajanya dibisikin sama tadi yang iri. Raja, kenapa? Kan tahu tadi nggak? Penasaran tahu nggak kenapa dia tutup mulut? Dibilang mulut raja bau. Marah kan? Raja dia ini kan. Katanya mulut raja bau. Wah, kali ini saya diajak. Akhirnya, oke kalau begitu, kirim surat ke raja ke Argojo. Nih, kirim suruh penggal tuh lehernya orang yang tadi udah menghinakan saya itu. Masa ngobrol sama raja tutup mulut? Kirim. Ya, dikirimnya lewat siapa? Lewat orang tadi, penasehat. Dikasih surat tadi. Yang iri tadi, wah apa tuh isinya ya? Isinya cek kali itu dari raja itu kayaknya itu. Kayaknya cek itu 1 miliar amplop coklat sih. Gitu ya. Disamperin, bang, iya ada bang. Tadi dikasih amplop ya sama raja, dikasih nih. Saya suruh ngasih ke Algojo itu, ke Bang Anu, pokoknya Algojo itu. Udah buat saya aja. Oh kayaknya isinya cek ya. Saya aja nganterin ya. Kata si yang iri tadi, udah nggak usah, udah saya aja. Yang dikira cek, dalamnya 1 miliar. Ya terus datang. Makasih ya, iya. Kan dia buat jahat tadi nih, yang iri ini bawanya nganterin ke Bang Komar, saya begini, Algojo Jawara sini, bang, nih dari raja, beneran? Ya, buka isinya. Ini nggak salah ini, enggak. Yang bener di raja, iya. Isinya apa? Isinya suruh menggal ente. Lah bukan dari saya, bukan dari, enggak ini beneran nih isinya suruh menggal ente. Padahal tadi yang mau dipenggal kan tadi karena menghinakan raja, disangka menghina, padahal itu karena hasut. Itu akhirnya jadi sahid, ada sairan ahsin ilaman asa, tetap berbuat baik sama orang yang berjahat. Satafi isatu, bakal yang ngebalas kejahatan itu, orang jahat itu yang ngebalas kejahatan dia sendiri. Oh, berbalik surat yang salah alamat, maka balik ke pengirim. Gitu, nggak usah balas dendam, nggak usah pakai santet, ulon, nggak usah wangi nyari dukun ya. Gak usah, dia jahat, bakal berbalik kejahatannya. Begitu, gak perlu disumpahin orang jahat. Gak perlu, itu orang jahat hidup lama banget. Itu namanya istidraj. Namanya istidraj itu tipu daya gitu. Ditipu payah, umurnya panjang. Aja, tetap laha makasabat wa alaiha. Pokoknya orang jahat bakal berbalik kejahatannya. Gak usah dibalas balik. Justru kalau kita dizolimi, kan orang zalim itu, orang dizolimi doanya mustajab kan? Orang terzolimi mustajab enggak doanya? Minta aja banyak duit, minta aja yang bagus-bagus, gitu kan mustajab doanya. Ngapain buat ngebales? Ya minta ya Allah dekatkan hatiku dengan Rasulullah. Itu mustajab tuh doanya orang terzolimi pak. Tawadul mustajab, doanya orang yang dizolimi mustajab. Makanya minta yang bagus. Yang paling bagus apa? Ya Allah, bersihkan hatiku dari penyakit hati, penuhi ruang hatiku dengan Rasulullah. Begitu aja udah. Doanya yang terzolimi bukan yang dia doain orang yang zolim. Iya, pokoknya mustajab ngedoain yang zolim. Pokoknya mustajab orang terzolimi. Mau ngedoanya ke yang ngezolimi, doa ala, menyumpahin, atau doa manfaat. Mustajab orang terzolimi mah namanya ingkisar, dia hatinya lagi ngenes. Makanya di Al-Quran tuh dikatakan di dalam waktu perang Badar, walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Dan
sungguh Allah telah menolong, kasih bantuan kepada kalian wahai orang mukmin. Di mana? Di Badar. Wa antum adillatun, kalian merasa dikit golongan, merasa lemah. Jadi orang tuh mustajab ketika hatinya merendah di hadapan Allah, hatinya ngenes. Orang terdolimi ada nggak dia rasa sombong? Saya gitu, nangis orang terdolimi. Kalau udah nangis begini, Allah buka tuh. Begitu. Makanya jangan macam-macam sama orang terdolimi. Jangan doa yang manfaat, jangan da'alahu, da'alih. Kita nggak boleh ngedoain, nyumpahin, nyarin, takut berbalik. Tapi ketika orang dolim, nyumpahin orang, ketika orang terdolimi, nyumpahin orang dolim, itu beban, mustajab. Makanya daripada ngedoain orang yang dolim, semuanya buat diri sendiri. Ya Allah sehatkan saya, ya Allah kuatkan saya, ya Allah sabarkan saya. Begitu. Akhirnya yang dolim makin panas aja itu. Sawahnya makin banyak, mobilnya nambah. Ya Allah, gitu ya. Daripada nggak usah, nggak panas, nggak usah. Laha maka sabat ma'lihat ay wizruhu, tegasnya dosanya minasyari'i wizruhu. Wala yu'akhadhu ahadun bidambi ahadin, dan tidak akan pernah diseksa, dihukum seseorang dengan kesalahan orang lain. Gak bakal, yang ngelakuin kesalahan dia yang memuai, dia yang akan manen, dia akan dapat. Wala yu'akhadhu ahad bidambi ahad wala bima lam yaksibuhu, dan juga tidak diseksa dengan apa-apa yang dia tidak lakukan. Memang was-wasat di nafsu, dari apa yang was-was dengan ma oleh nafsu. Kalau masih was-was di hati mah nggak bakal dihisab, nggak bakal diseksa, begitu ya. Pengen banget tuh, pengen banget ngelakuin pak, nonton orkes, pengen doang di hati, nggak bakal diseksa. Kalau ada cuma was-was doang. Tapi kalau sudah dilakuin baru ngelangkah, udah keluar rumah, itu dicatat. Pengen nonton orkes, pengen gitu, pengen ke tempat-tempat hiburan, udah dicatat. Cuma kalau udah ngelangkahin gitu, kalau belum ngelangkahin baru was-was doang, agak begitu ya. Man amila shalihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang melakukan amal saleh maka beruntung ya, manfaatnya buat dia, dan siapa yang melakukan kejahatan maka dosanya berat, mudarat atas dia. Begitu. Walaupun ada, kan tadi laha maka sabar wa 'alaiha, dia yang berbuat, dia juga yang dapat. Walaupun di dalam satu qadhiyah ada orang dapat manfaat dengan amal orang lain, seperti kita sedekah buat mayit, itu nyampe ada yang beramal orang lain, enggak? Nah, begitu tuh yang dikatakan. Walaupun ada di sana amalan yang nyampe juga ke dia. Contohnya tadi sedekah, baca Quran buat dia, baca Quran. Di sini bayanul qasd jafadahu taqdim fi qawli wa 'alaiha wa lam yubin mislahu fi qawli la ma kasabat an yaqulu wa salam ma kasabu ay la tantabi'u bi kasbi ghairiha. Enggak bakal dapat manfaat dengan usaha orang lain. Li'anna al-insan qad yusabu bima kasabu ghairuhu. Manusia itu kadang diberi pahala dengan apa yang dilakukan orang lain. Seperti orang sedekah, saya sedekah, pahalanya buat abah saya, pahalanya buat kakek saya, pahalanya buat istri saya yang sudah menikah, pahalanya buat anak saya, pahalanya buat guru saya. Itu yang beramal orang lain, yang dapat orang lain dapat. Qad yusabu bima kasabu ghairuhu, dapat pahala. Kata seduk alaih. Makanya Nabi kata, "Rahamu mautakum bisadaqah." Itu dalilnya. Sayangi mayat-mayat kalian dengan sedekah. Kita sedekah, kirimin pahalanya. Begitu sedekah, pahalanya buat mayat nih. Atau baca Quran. Fatihah Quran bukan? Makanya orang baca Fatihah nyampe pahalanya ke mayat. Gitu. Al-Fatihah ila ruhi bulan-bulan Al-Fatihah. Gitu. Nyampe. Makanya kita habis sholat kita kirimin Al-Fatihah bi anna Allah taqabbalu sholat. Irham walidina wadikum wa watan wa matakum wa matan muslimin ajma'in.
Terus kemudian itu tartib Fatihah di Hadramut, tapi sholat bacanya itu. Lalu saya baca Fatihah, ya, Fatihah, dengan niat supaya sholatnya diterima dan Allah sayangi orang tuaku, orang tua kalian, dan juga orang-orang yang sudah meninggal dari keluarga kalian. Allah sayangi, semoga Allah naungi dengan rahmat maghfirah dan ditempatkan di surga. Itu maknanya. Fatihah habis sholat. Habis sholat kan orang habis ngelakuin taat, dan orang habis sholat habis dapat ampunan, doanya mustajab. Arjal qabul dan doa akibat kulli sholat, doa setelah sholat itu lebih diharapkan untuk diterima. Karena apa? Karena habis ngelakuin ketaatan. Habis ngelakuin ketaatan apa aja? Habis baca roti, sunnah doa. Habis baca Quran, kita ngedoa. Habis wirid, ngedoa. Habis ngelakuin amal soleh, ngedoa. Karena arjalul qabul paling diharapkan untuk diterima. Habis maulid, habis nyebut-nyebut Nabi Muhammad, mustajab. Majlisul maulid, majlisul ijabah. Majlis maulid itu majlis diijabahnya doa. Begitu. Kata siapa? Di dalam kitab Kasyifatus saja, dan juga di dalam kitab Hasyiah Syittin terangkan di situ. Ada sahabat Nabi namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain ini sahabat yang kena penyakit bawasir, penyakit ambeien. Beliau ini sering melihat malaikat, disalamin sama malaikat. Doanya mustajab. Ketika disebut namanya sahabat nih, namanya sahabat Nabi, ini Imran bin Husain salah satu sahabat, itu pintu langit kebuka, mustajab doanya. Disebut namanya doang, kita langsung mendoa, mustajab. Dan banyak para wali-wali disebut namanya buka pintu langit. Sahabat Nabi yang lain, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ketika disebut namanya, dan sahabat-sahabat yang ngeriwayatkan hadis di dalam kitab Bukhari, itu membuat pintu langit terbuka. Makanya Hadramut ada adat setiap bulan Rajab khatam Bukhari, baca Bukhari sampai khatam. Kenapa? Karena pintu langit terbuka ketika baca kitab Bukhari. Karena pintu langit terbuka. Itu sahabat. Umat, bagaimana kalau namanya Rasulullah yang disebut-sebut, yang dipuji-puji, yang kita angkat suaranya dengan nama Nabi Muhammad? Bagaimana? Pintu langit terbuka. Makanya majlisul maulid, majlisul ijabah. Ada hajat apa aja, hadir maulid. Ini nanti nih malam minggu, besok apa? Maulid. Siapin doa yang terbaik. Doa-doa yang terbaik siapin ketika maulid. Utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, saja bisa baca Quran, kirimin ke orang tua. Jangan pelit. Nanti saya nggak dapat pahala. Dapat. Jadi pahalanya double. Pahala ente dapat, pahala seperti baca Qurannya dapat. Enggak begini. Kalau saya baca Quran pahalanya buat ini dikirim, bukan. Makanya di dalam kitab Fathul Mu'in disebutin di situ cara ngedoanya. Allahumma fa'al mislah sawati, bukan sawab, karena berdasarkan ayat itu laha maka sabat. Ya. Fa'al laisa lil insani illa ma sa'a. Kalau kita yang lakunya kita yang dapat, kita yang baca Quran kita yang dapat. Masa pahalanya disampaikan? Maksud disampaikan adalah ayat la sawab. Allah kirimkan pahala seperti pahala aku baca Quran, bukan pahala dia. Kata Imam Syafi'i, doa baca Quran kalau tidak di kuburan enggak, harus dikirim pakai Allahumma ausilil misla sawabi man qara'nahu min Qur'anin ila ruhi fulan. Harus begitu. Tapi kalau sebagai ulama nyampe gitu. Asal niatnya nyampe gitu. Tapi kalau bacanya di kuburan kayak orang ngaji di kuburan, enggak perlu pakai doa itu, langsung manfaat. Ya, lumayan gitu. Itu ada di dalam kitab Fathul Mu'in babul wasiat. Kalau enggak di bab wasiat itu diterangkan. Kalau ada orang wasiat, nanti kalau saya mati ini bacain Quran, nah gitu lah, gitu. Ada ini bab itu nanti dibahas itu masalahnya. Ini bahasa. Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna. Qulu, ucapkanlah, katakan Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan kau seksakan kami sebenarnya kau dengan seksa, dengan hukum dengan seksa. In nasina, jika kita lupa enggak sengaja, au akhtana, ataupun kesalahan kita. Ai tarafna shawabat, tegasnya kami meninggalkan akan kebenaran.
la an amdin bukan karena sengaja, yang ninggalin lebaran enggak sengaja. Kama akhadta bihi man qablana, sebagaimana kau menyiksa bihi dengan man qablana akan umat sebelum kami. Begitu. Ya Allah, jangan kamu siksa. Jangan kau siksa kami jika kami lupa ataupun salah. Begitu, enggak sengaja tuh jangan disiksa. Begitu. Sebagaimana kau menyiksa umat-umat terdahulu, ya Allah, jangan sampai kita disiksa. Enggak kuat sama siksa Allah. Tuh, enggak bakal kuat sama siksaan Allah. Gitu. Gitu tuh ya, orang dulu nih. Kama akhadha bihi bima min amrayni, kalau umat terdahulu walaupun salah enggak sengaja atau lupa tetap disiksa. Kila kana banu Israil idza nasu syai'an mimma umiru bihi aw akhtau ujilat lahumul uqubah. Ada satu pendapat, zaman Bani Israil kalau dia lupa mengatur perintah Allah langsung disiksa. Pokoknya walaupun salah, kalau nggak ngatur perintah Allah kesalahan disiksa. Kalau kita nggak kuat kayak ya Allah, kita melemah. Oh, fayahrumu alaihim syai'un mimma kana halalan lahum, maka diharamkan fayahrumu alaihim syai'un mimma kana halalan lahum, yang awalnya halal diharamin tuh, biasanya makanan, minuman sesuai dengan dosa. Berat teman-teman terdahulu, berat. Salah aja langsung disiksa. Kita mah kalau salah enggak, kalau nggak sengaja kita enggak. Ya, kita mau diampuni sama Allah Subhanahu wa taala kalau nggak sengaja. Itu. Waqad rafa'allahu dzalika an hadhihi ummati, dan sungguh Allah telah menghilangkan itu siksa an hadhihi ummati, dari ini umat Nabi Muhammad. Semuanya berkat Nabi. Wong ini ayat diturunnya ke Nabi Muhammad, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu ke Nabi Muhammad turun buat umat. Karena warada fil hadis, sebagaimana telah datang dalam hadis, datang dalam hadis syarif, bahwa minta dihilangin supaya diangkat ya. Fasu'aluhu i'tirafun bi ni'matillahi, maka meminta raf'u baliknya ke raf'allahu dzalik. Fasu'alu, maka adapun meminta dihilangkan siksa jika salah, jika tidak sengaja. I'tirafun bi ni'matillah, itu mengakui, menyadari dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita kalau melakukan kesalahan enggak dihukum sama Allah. Enggak dihukum. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.